Tentakel hitam dengan cepat datang ke depan Xiao Wudao dan yang lainnya dan bertabrakan dengan tubuh mereka. Xiao Wudao dan yang lainnya tiba-tiba meledak menjadi sumber nafas yang mengerikan di tubuh mereka, dan mereka meledak satu persatu, merasa malu. Mereka semua sedikit gila, mereka akhirnya muncul di kehampaan di luar, dan akhirnya mengira mereka punya jalan keluar, tetapi begitu mereka muncul, mereka menghadapi musuh yang begitu kuat. Kekuatan kegelapan yang menakutkan langsung menembus ke dalam tubuh mereka, merusak tubuh mereka. Xiao Wudao dan yang lainnya semakin menjerit, dan tubuh mereka mulai runtuh. Kekuatan keluarga kerajaan gelap itu luar biasa. Namun, ada banyak orang kuat di pihak Qin Chen. Tentakel hitam menyerang seluruh langit. Xiao Wudao, Jitian Guang dan yang lainnya bergabung untuk menahan langit yang penuh tentakel kembali. Sukong Tianzun meraung, tubuhnya yang menjulang tinggi melayang di langit, dan kekuatan ruang melonjak, membuat tentakel gelap seperti tenggelam ke dalam lumpur. Hanya sampah dari klan gelap belaka, apa hakmu untuk sombong di depan Ben Shao? Teriak Qin Chen dengan ganas. Di tubuhnya, kekuatan kekacauan bergulir melonjak, dan dia juga bergerak. Cahaya pedang mengalir turun seperti lautan, memotong tentakel hitam itu berulang kali. Xiao Wudao dan Jitian Guang berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri begitu mereka keluar, tetapi pada saat ini, setelah mereka berdua terengah-engah, mereka semua bingung. Di sekeliling, ada kekuatan gelap yang tak berujung melonjak, dan pemandangan gelap seperti jurang yang dalam membuat beberapa orang merasa kedinginan. Di bawah, ada kuburan kuno, di mana sosok mati duduk seperti penjaga alam semesta yang sepi, seperti mayat, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan roh pedang yang mengerikan. Selain itu, ada peti mati perunggu yang disusun dalam susunan 7 bintang, memancarkan atmosfer yang luas. Dalam adegan seperti itu, bahkan dua kekuatan tertinggi dari mereka, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka ketakutan. Ada terlalu banyak orang kuat, padat, meluas ke kedalaman kehampaan yang tak berujung, mereka tidak tahu berapa jumlahnya, dan yang terlemah juga yang mulia. Siapakah orang-orang ini? Dari mana mereka? Namun, Qin Chen tidak memberi mereka waktu untuk memikirkannya sama sekali, dan dia berteriak, "Apa maksud kalian berdua? Apakah kamu ingin mati?" Ada suara keras, dan kemudian suara keras lainnya, dan Raja Kegelapan juga marah, dan udara gelap di atas tentakel melonjak, menjadi semakin jahat dan menakutkan, seolah menembus hari. Karena ia juga tahu bahwa jika kali ini tidak bisa keluar dari masalah, lain kali, dia khawatir tidak tahu kapan, jadi harus bekerja keras. "Leluhur," ucap Xiao Wujin dan yang lainnya berteriak dengan sedih. Mereka semua adalah Tianzun yang kuat, tetapi pada saat ini, di bawah aura Raja Kegelapan, mereka sering mundur, yang sangat tidak nyaman. Karena kekuatan yang terkandung dalam kekuatan kegelapan sepertinya bisa merusak asal mereka. Namun, Xiao Wudao dan Jitian Guang sama sekali tidak ingin bertengkar, mereka hanya ingin pergi dari sini. Leluhur Hong Huang Zulong, leluhur suci dari Sungai Darah," ucap Qin Chen berteriak. Segera setelah suara Qin Chen jatuh, Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu bergerak, "Kembalilah." Rune besar muncul di Xiao Wudao dan Jitian Guang. Xiao Wudao dan Jitian Guang terkejut dan mundur. Segera setelah itu, satu persatu tentakel membungkus mereka dalam sekejap untuk menyerap kekuatan tubuh mereka. Xiao Wudao dan Jitian Guang tiba-tiba bergerak dan meraung, aura tertinggi yang berat keluar dari tubuh mereka. Meskipun asal-usul mereka dibatasi oleh Shen Gong Zizun dan Qin Chen, saat ini, kekuatan dalam tubuh mereka secara alami hilang pada saat kritis hidup dan mati. Pada saat ini, mereka juga mengetahui bahwa tentakel gelap yang menyelimuti mereka ternyata adalah kekuatan Raja Kegelapan. Tempat apa sebenarnya ini? Bahkan menekan tuan dari keluarga kerajaan yang gelap. Orang-orang kuat seperti itu terbunuh dari lautan alam semesta, dan kekuatan mereka jauh di luar kemampuan mereka. Di sisi lain, Xiao Wujin membawa para master keluarga Xiao dan Sukong Tianzun, dan di bawah kepemimpinan Jitian Yao, terus mundur. "Leluhur Hong Huang, leluhur Sungai Darah, kalian berdua memberikan tanda orang-orang ini kepada leluhur pedang, dan kamu pergi untuk berurusan dengan keluarga kerajaan yang gelap ini. Orang ini adalah klan gelap yang menginvasi alam semesta kita saat itu. Biarkan Anda melihatnya," kata Qin Chen berteriak dengan tajam. "Haha, tidak masalah, orang jahat dan gelap macam apa yang bermain liar di alam semesta kita,
jika leluhur kita masih hidup, mereka pasti sudah membunuhnya sejak lama. Ucap Hong Huang Zulong meraung, segera setelah serangkaian tanda, tiba-tiba jatuh ke leluhur pedang di bawah, sementara dia sendiri berubah menjadi sosok naga yang menjulang tinggi, dan membanting langsung ke klan gelap itu. Hal yang sama berlaku untuk leluhur suci Sungai Darah. Lautan darah menyapu seperti lautan luas, menerjang, dan segera terbungkus dengan kekuatan gelap dan tentakel hitam. Ada gelombang kekuatan yang konstan. Hong Huang Zulong dan Sue Hesengzu menekan Raja Klan Gelap untuk waktu yang singkat. Klan gelap ini memang agak aneh. Gumam Hong Huang Zulong bentrok satu sama lain, meraung, satu demi satu bayangan naga sejati menyapu, dan setiap naga sejati menghadapi tentakel, dan setiap pukulan mengejutkan langit. Anak ini, gumam leluhur Jian terkejut, merasakan kekuatan rune memasuki tubuhnya. Itu adalah tanda kehidupan Xiao Wudao dan lainnya. Dengan tanda kehidupan ini, dia bisa dengan mudah mengendalikan pihak lain dengan kekuatannya. Tapi, bagaimana Qin Chen menyerahkan orang-orang ini? Di sisi lain, Master Pedang Abadi juga tercengang. Melihat Hong Huang Zulong dan Sue Hesengzu benar-benar memblokir Raja Klan Kegelapan, Qin Chen segera berteriak, "Leluhur pedang senior, apa yang masih Anda tunggu? Biarkan orang-orang ini memasuki peti mati perunggu dan menggantikan senior Ye Guang dan yang lainnya." "Yah, jadi, apakah ini idenya?" Gumam leluhur pedang tiba-tiba hatinya tergerak. Pada saat ini, dia sudah memahami tujuan Qin Chen, yaitu untuk menekan orang-orang ini di peti mati perunggu, membakar hidup mereka, dan menekan Raja Kegelapan. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak kuat, mereka bahkan lebih buruk dari Taiyin Liuli Supreme. Namun, ada juga dua kekuatan tertinggi di antara sedikit orang ini, dan salah satunya, meskipun bukan yang tertinggi, hanya berjarak satu langkah dari yang tertinggi, dan sisanya juga kekuatan Tianzun. Jika orang-orang ini bersatu, jika mereka bersedia mengorbankan hidup mereka di peti mati perunggu untuk menekan Raja Klan Gelap, efeknya mungkin tidak jauh lebih lemah daripada sisa jiwa Taiyin Liuli Supreme yang mengorbankan dirinya sendiri. Dengan cara ini, sangat mungkin untuk menekan lawan sampai mati, bahkan menimbulkan damage yang sangat besar pada pihak lain. Namun, tidak mudah bagi orang-orang ini untuk memasuki peti mati perunggu untuk mengorbankan nyawa mereka. Leluhur pedang mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, aura orang-orang ini melonjak menuju peti mati perunggu yang bersinar di bawah untuk menekan mereka. "Kamu, apakah kamu leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian?" Ucap Xiao Wudao dan yang lainnya telah merasakan kekuatan menakutkan dari leluhur pedang. Saat ini, dan warna mereka telah berubah satu persatu. Pada saat yang sama, peti mati perunggu yang tak terhitung jumlahnya di bawah bergetar, dan bayangan hantu muncul. Yang mulia Ye Guang, Yang mulia King Suguhua, Yang mulia Skyfire, Yang mulia Wanling Demon, dan bahkan Yang mulia Zhugerulong, Yang mulia Penghancur Bintang, dan Yang mulia Jiuyu muncul. Begitu orang-orang ini muncul, mereka merasakan perubahan abnormal di sini, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Namun, hanya 10 tahun kemudian, aura beberapa orang menjadi sangat suram, jiwa mereka rusak, nyawa mereka hilang, dan mereka sekarat. Qin Chen, ucap King Suguhua matanya tertuju pada Qin Chen, satu persatu terkejut. Hanya beberapa tahun kemudian, Qin Chen benar-benar muncul kembali. "Beberapa senior, leluhur pedang senior akan melepaskanmu nanti. Ketika kamu mengikuti kekuatanku dan memasuki duniaku, aku akan memelihara semangatmu dan membiarkan senior pulih kembali." Ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di langit dan berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya turun, Xiao Wudao dan yang lainnya terus-menerus ditekan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan mencegah diri mereka memasuki peti mati perunggu, karena merasa ada aura yang mengerikan di dalam peti perunggu tersebut. Selama mereka masuk, tidak akan ada kemungkinan untuk melarikan diri dalam kehidupan ini. Bukan hanya karena nafas peti mati perunggu, tetapi karena peti mati perunggu yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk susunan besar. Susunan besar ini digunakan untuk menyegel keberadaan Raja Kegelapan di bawah tanah. "Xiao Wudao, semuanya, kita tidak boleh disegel masuk ke peti mati perunggu. Ini adalah arai pengorbanan hidup. Bocah Qin Chen ini, dia ingin kita menggantikan orang-orang ini. Selama kita memasukinya, kita harus menjaga tempat ini selamanya. Menekan klan gelap di bawah, sampai jiwa terbang menjauh. Pada saat itu, kita tidak akan pernah hidup melampaui kehidupan.
Kata Jitian Guang juga seorang master formasi tingkat atas, secara alami melihat beberapa petunjuk, dan meraung marah. Mendengar ini, Xiao Wudao, Jitian Yao, Xiao Wujin dan yang lainnya semuanya ketakutan, dan bahkan Sukong Tianzun pun terkejut. Keabadian tidak bisa menjadi superbon, ini terlalu kejam. Melihat sekeliling, ada banyak peti mati perunggu di sini. Berapa banyak orang yang dimakamkan di sini? Mereka melawan satu persatu, tetapi di bawah penindasan leluhur pedang, mereka ditekan sedikit demi sedikit, dan tidak dapat melawan. Leluhur pedang mengerutkan kening. Orang-orang ini melawan terlalu keras. Jika orang kuat tingkat Tianzun tidak secara sukarela, bahkan jika mereka ditekan dan memasuki peti mati perunggu, mereka tidak akan dapat mengerahkan kekuatan yang cukup. Qin Chen menoleh dan melihat pemandangan ini juga, dan dia tiba-tiba marah. Dia terbang dan berkata dengan dingin, Sukong Tianzun, apakah kamu masih ingin klanmu hidup? Ekspresi Sukong Tianzun tercekik. Dia ingin klannya bertahan, tetapi jika dia ditekan di peti mati perunggu selamanya, itu bukan yang dia inginkan. Qin Chen mengamati kerumunan dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin, semuanya, Anda telah melihatnya, dan Anda mungkin juga dapat menebaknya. Itu benar, tempat ini adalah area terlarang dari paviliun pedang Tongtian, dan di bawah area terlarang ini, Raja Klan Gelap ditekan. Saat itu, untuk melindungi surga, banyak leluhur paviliun pedang Tongtian bersedia menjaga tempat ini dengan tubuh mereka sendiri, dan menekan Raja Klan Gelap selama ratusan ribu tahun. Sekarang, segelnya melemah, dan Raja Klan Kegelapan akan segera keluar dari kesulitannya. Ben Sao memberi Anda kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda. Jika Anda tidak merebutnya, kapan Anda akan menunggu? Ucap Qin Chen mencibir. Kesempatan untuk menebus dosa, omong kosong. Gumam Jitian Guang meraung, kamu ingin aku menjadi anjingmu dan menjaga jurang gelap untukmu selamanya. Jangan dengarkan dia, sekarang Raja Kegelapan akan keluar dari masalah. Tanpa kita, dia tidak bisa menekan lawan sama sekali. Begitu Raja Kegelapan keluar dari masalah, maka kita akan bebas. Ucap Jitian Yao meraung, dia tidak berani membunuh kita. Dia tidak akan bisa menekan lawan jika dia membunuh kita. Oleh karena itu, bahkan jika dia menjebak kita, dia hanya bisa bertanya kepada kita. Mata Qin Chen dingin. Memang, tujuan Shen Gong Zizun memberikan mereka untuk dirinya sendiri adalah membiarkan mereka datang ke jurang penguburan pedang ini untuk menekan keluarga kerajaan yang gelap, tetapi di mana keyakinan Jitian Yao bahwa dia tidak berani membunuhnya. Qin Chen berbalik, tidak lagi menyerang ke jurang yang gelap. Sebaliknya, pedang karat misterius muncul di tangannya. Pedang karat itu bermekaran dengan cahaya hitam yang aneh. Dia mendengus dan langsung menembus Jitian Yao. Pedang iblis, ini hadiah kecil untukmu, apakah kamu tidak ingin memakannya? Ucap Qin Chen berkata dengan dingin pada pedang karat misterius. Pada pedang karat misterius itu, kekuatan suram tiba-tiba terisi. Jie jie jie, ga ga ga, kekuatan yang mencekik langsung menyelimuti Jitian Yao. Di hadapan publik, Jitian Yao, seorang pria kuat yang sangat dekat dengan yang tertinggi, langsung tersingkir, dan jiwanya diselimuti oleh nafas dingin ini dan ditelan. Di bawah kekuatan pedang karat misterius, Jitian Yao, yang sudah tertekan dan tidak mampu mengerahkan kekuatannya, tiba-tiba menjerit. Dengan sentuhan keengganan dan keputusasaan di matanya, dia meraung, tidak, kenapa ini aku? Mengapa? Saya tidak ingin mati. Saya yang tertinggi. Apakah Anda tidak ingin menekan Raja Gelap ini? Mengapa saya hanya mengatakan beberapa patah kata dan langsung membunuh saya? Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Sumber tertinggi yang luas dan tak tertandingi muncul, tetapi pada saat ini, itu ditelan dan dihancurkan dalam sekejap, dengan sekali klik, sumbernya langsung terbelah. Jitian Yao masih memiliki sentuhan kemauan, dengan keengganan, tetapi langsung ditelan oleh kekuatan dingin di pedang karat. Tidak memberi kesempatan kepada pihak lain. Keputusasaan Jitian Yao menyebar ke seluruh dunia. Sentuhan terakhir dari kemauan meledak dalam sekejap, dan bahkan jiwa pun tertelan. Tidak ada yang tersisa. Lebih baik bereinkarnasi, dan Anda tidak akan pernah bisa hidup selamanya. Siapa lagi yang mengira aku tidak berani membunuh? Bicara saja, teriak Qin Chen menatapnya dengan tatapan dingin. Yang tertinggi, yang telah berada di dunia selama ratusan juta tahun, hampir membunuh Jitian Guang leluhur keluarga Ji. Hari ini, dia benar-benar dibunuh di sini, jiwanya hancur, dan dia tidak akan memasuki siklus. Ini terlalu mengejutkan.
Ji Tianyao, jatuh. Ji Tianyao sudah mati. Ji Tianyao, yang telah bertarung dengannya untuk keabadian sejak bertahun-tahun yang lalu, telah memimpin. Keluarga Ji melawan keluarga Xiao di dunia kuno, dan orang kuat teratas telah mati seperti ini. Apakah itu Ji Tianguang atau Xiao Wudao? Mereka semua kedinginan. Anak ini adalah orang gila. Pada saat ini, Xiao Wudao dan yang lainnya akhirnya mengingat pemandangan di dunia kuno belum lama ini. Mereka semua lupa bahwa Qin Chen memang orang gila. Untuk seorang wanita, dia berani membalikkan dunia kuno, dan bahkan Shen Gong Zizun menemaninya dengan gila. Membunuh semua orang adalah kentut baginya. Jie, nak, masih ada beberapa orang di sini yang tidak lemah dalam kultivasi. Lebih baik biarkan aku menelannya. Di pedang karat misterius, bayangan hitam dingin perlahan muncul, memancarkan aura yang menakjubkan. Begitu aura ini muncul, baik Xiao Wudao dan Ji Tianguang merasakan kekuatan penindas yang mengerikan, seolah-olah sedang ditatap oleh monster yang mengerikan. Perasaan itu, seolah menghadapi leluhur dari klan iblis. Masih ada orang yang begitu kuat yang mengintai orang ini. Di dunia kuno, tidak ada dari mereka yang tahu kartu truf apa yang dimiliki Qin Chen. Dalam keterkejutan, mereka melihat Qin Chen menamparkan bayangan hitam yang mengerikan itu dan memasukkannya ke dalam pedang. Dia berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong. Ingat, kamu sekarang dalam penangkaranku, apa yang aku katakan, apa yang kamu dengarkan, jika aku memerintahkanmu untuk menelan, kamu harus melakukannya, dan jika aku tidak mengatakan untuk menelan, kamu harus diam dan jangan banyak bicara." Bayangan gelap itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam pedang karat misterius, dan segera mengeluarkan kemarahan yang tidak diinginkan. Apakah anak ini mencari kematian? Sayang sekali suara ini tidak dapat ditransmisikan. Semua orang hanya bisa melihat bahwa Qin Chen langsung menepuk seorang pria kuat yang telah menelan Ji Tianyao ke dalam tubuh pedang seperti semut. Xiao Wudao, Ji Tianguang dan yang lainnya tiba-tiba mati rasa. Masing-masing ketakutan. Qin Chen berjalan selangkah demi selangkah dan melihat Sukong Tianzun dan yang lainnya di bawah. Dia melirik ke seberang lorong, siapa lagi yang ingin mati sekarang? Aku tidak keberatan memenuhinya. Ben Sao telah memberimu kesempatan yang bagus untuk menebus kesalahanmu dan menebus dosa-dosamu. Jika kamu tidak memanfaatkannya, kamu harus mencari kematian. Kata Qin Chen dengan jijik. Menebus kesalahanmu. Menebus dirimu sendiri dengan dosa. Apa maksudmu? Ucap Sukong Tianzun dengan suara yang dalam. Qin Chen berkata dengan dingin, Anda telah melihat seperti apa situasinya di sini. Sejujurnya, Ben Sao benar-benar ingin Anda menjaga di sini. Namun, ini bukan untuk saya, atau untuk Tiangong, tetapi untuk surga dan umat manusia kita. Selama Anda bisa tinggal di sini dan menjaga tempat ini untuk umat manusia selama ribuan tahun, Ben Sao dapat menjamin bahwa setelah puluhan ribu tahun, selama Anda bisa menjadi orang baik, Ben Sao dapat memberi Anda tubuh yang bebas. Segera setelah pernyataan ini keluar, mereka semua terkejut. Kamu, apakah yang kamu katakan itu benar? Ucap Xiao Wudao dan Ji Tianguang terkejut. Itu benar, apakah perlu berbohong padamu? Ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di langit. Ben Sao datang ke surga dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dari orang bijak biasa, sekarang menjadi sosok Tianzun setengah langkah, 10.000 tahun. Jangankan 10.000 tahun, 1.000 tahun, atau bahkan 100 tahun, pemuda ini dapat membunuh Raja Kegelapan. Saat itu, jika Anda patuh, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda meninggalkannya sendiri? Lagi pula, Anda semua memiliki beberapa kekuatan, dan itu dapat digunakan untuk memberikan kontribusi bagi umat manusia kita. Kata Qin Chen sambil mencibir. Xiao Wudao, Ji Tianguang dan yang lainnya bergerak sedikit dan bersemangat di dalam hati mereka. 10.000 tahun, dapatkan kembali kebebasan. Jika benar, mungkin tidak mustahil untuk dicoba. Alasan mengapa mereka mati-matian melawan adalah karena mereka tahu bahwa mereka akan mati, jadi siapa yang mau ditangkap? Tapi jika ada harapan untuk hidup, siapa yang mau mati? Baiklah, tapi bagaimana kami bisa mempercayaimu? Kata Xiao Wudao sedikit ragu, bagaimana jika Qin Chen hanya membual? Apakah kamu punya pilihan? Ucap Qin Chen mencibir, selain itu, apakah perlu pemuda ini untuk menipumu? Lakukan apa yang kamu suka, atau mati jika tidak, jangan bicara omong kosong, dan masuk ke peti mati perunggu.
Ucap Qin Chen mendesak aura yang mengerikan, dan pedang karat misterius di tangannya bersinar dengan dingin. Selama mereka mengatakan tidak, dia akan langsung memotong tangan mereka. Setelah melihat ini, Xiao Wudao dan Jitian Guang menunjukkan keraguan di wajah mereka. Sukong Tianzun mengertakkan gigi dan berkata, jika saya melakukan ini, setelah 10.000 tahun, saya akan bebas lagi, dan bagaimana dengan anggota dari klan binatang buas kuno saya? Ucap Sukong Tianzun dengan sungguh-sungguh. Anggota klan binatang buas kuno Anda itu adalah urusan Hall Master Shen Gong, saya tidak dapat mengendalikannya. Yang bisa saya jamin adalah kebebasan Anda. Namun, jika Anda patuh, saya bisa menjadi perantara kepada Hall Master Shen Gong untuk Anda. Kata Qin Chen dengan dingin. Orang-orang ini benar-benar bertele-tele. Cepatlah, Ben Shao tidak memiliki kesabaran. Ucap Qin Chen melangkah maju, matanya dingin, karena dia merasa Hong Huang Zulong dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan. Lagi pula, tubuh Hong Huang Zulong dan Sui Heshengzu belum sepenuhnya terkondensasi, dan basis kultivasi mereka belum sepenuhnya pulih. Oke, aku percaya padamu. Ucap Sukong Tianzun mengertakkan gigi, dan terbang lurus ke bawah. Xiao Wudao dan Jitian Guang saling memandang, dan berkata, kami juga percaya padamu. Suara itu jatuh, mereka terbang turun satu persatu. Mereka mungkin tidak mempercayai kata-kata baik Qin Chen, tetapi sikap Qin Chen membuat mereka mengambil keputusan. Bagaimanapun, itu semua adalah kematian. Yang satu memiliki cara untuk hidup, yang lain tidak memiliki cara untuk hidup. Mengapa tidak mencobanya? Buka peti mati dan biarkan mereka menyingkir. Teriak Xiao Wudao dengan dingin. Leluhur pedang senior, buka peti matinya. Ucap Qin Chen berteriak dengan tajam. Leluhur pedang mendesak peti mati perunggu, dan tiba-tiba tutup peti mati terbuka, dan beberapa orang seperti King Suguhua terbang keluar darinya. Saat berikutnya, beberapa orang dari Xiao Wudao memilih beberapa peti mati untuk dimasuki. Beberapa dari mereka memilih peti mati Zugerulong. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, pilih peti mati lain. Peti mati itu milik Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu. Bahkan penguasa bintang dan penguasa Gunung Dayu sudah mati. Apa yang masih dilakukan orang-orang ini? Mendengar ini, beberapa orang terkejut. Pantas saja Master Bintang dan Master Gunung Dayu begitu memusuhi Qin Chen sebelumnya. Qin Chen, jangan lupakan janjimu. Ucap beberapa orang memasuki peti mati perunggu, dan dalam waktu singkat, seluruh area terlarang meletus dengan raungan yang mengejutkan, dan kekuatan penindasan yang mengerikan menyebar dengan cepat.